Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, bulan Juni ini adalah bulan keluarga ya, di mana Bapak Ibu juga anak-anak sudah mulai liburan. Inilah waktu yang indah, waktu yang baik. Bapak Ibu juga bisa memberikan lebih banyak waktu untuk keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat secara umum setiap orang dilahirkan pasti merindukan hidupnya, bisa mengasihi dan bisa dikasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itulah memang Tuhan menciptakan kita. Tetapi iblis berusaha dengan sekuat tenaga membelokkan kasih manusia itu menjadi kasih yang egois. Mungkin alasannya sama ya, menikah gitu, tetapi egois. Itu sebabnya kita melihat banyak rumah tangga hancur, bukan semata-mata saudara karena faktor-faktor di luar, tetapi faktor di dalam orang itu sendiri. Egoisme yang tinggi, ya, penuh tuntutan, kemauannya harus dituruti, ingin menguasai, memiliki, apakah itu pasangan hidup itu pokoknya dikuasai. Kamu kalau udah kawin sama saya kamu harus gini, semuanya diatur. Punya anak pun posesif, ingin dikuasai. Ingin menguasai dengan sikap yang dominan, otoriter. Kalau enggak nurut, marah, ngancem dan sebagainya. Merasa benar sendiri, mau menang sendiri. Berapa banyak kita menjumpai semua berkatakan, beralaskan cinta, kasih. Tetapi saudara, kalau nanti kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudara, kita belajar teladan kasih yang sempurna, tidak ada yang lain. God is love. Allah adalah kasih. Dia bukan hanya sekedar pribadi yang penuh kasih. Ya, kalau penuh bisa satu kali, kosong juga. Tetapi Allah itu kasih. Sehingga tidak mungkin berkurang, tidak mungkin kosong, tidak mungkin krisis. Ya, selalu saudara, karena karakternya adalah kasih. Kita lebih dulu dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang sempurna, diterima apa adanya tanpa syarat, unconditional love, limitless love, tidak ada batasnya dan unchanging. Kasih Tuhan itu enggak berubah-ubah, sebentar sayang, sebentar enggak senang, sentimen, enggak ada kayak gitu. Itu hanya terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya fokus dan target kita adalah kita mau semakin dipenuhi oleh kasih Allah yang sejati itu. Nah, bagaimana saudara karakteristik kasih yang sejati? Sehingga kita bisa menerapkan dengan benar, terutama di tengah keluarga dan kemudian juga orang-orang di sekeliling kita. Saya mau mengambil satu tema, the characteristics of true love. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakteristik ciri dari kasih sejati yang pertama adalah satisfying love. Kasih yang memuaskan. Ini Tuhan beri saudara, kasih itu enggak harus ya nanti baru pada bagian yang kedua kita lihat ya. Tapi bagian yang pertama kita lihat satisfying love. Antara suami dan istri sudah jelas. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Saudara, Tuhan menginginkan dari sejak awal pernikahan itu monogami. Amin. Loh, enggak ada yang amin ini ya. Amin. Monogami ya. Satu suami, satu istri. Bukan poligami. Tuhan juga saudara mempersatukan laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu dari sejak awal heteroseksual. Jenis kelamin yang berbeda. Jangan homoseksual. Ya. Berarti saudara kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada campur tangan daripada unsur-unsur yang lain yang ingin menentang rencana dan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat antara suami istri. Jelas sekali di dalam Kejadian 2 ayat 24. Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga suami dan istri yang sudah diberkati Tuhan boleh memiliki kasih yang memuaskan.
Ya, saudara boleh dekat sedekat-dekatnya dengan orang tua, saudara kandung, sahabat, tapi nggak boleh satu daging. Satu daging ini hanya diberikan perintah saudara kepada suami istri sudah menikah. Ya, di dalam konteks pernikahan sudah diberkati, maka akan ada satisfying love, kasih yang saling memuaskan. Saudara, bagaimana suami diberikan perintah tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Ya, jadi bukan, oh saya laki-laki, saya menguasai perempuan, semena-mena, nggak boleh. Kalau saudara mau benar-benar satisfying love, 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dikatakan hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Ya, bukan hanya istri yang harus terus memenuhi kewajiban suami, tetapi dikatakan suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Sebaliknya suami juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Inilah satisfying love. Ya, kepuasan bukan karena aku senang masa bodoh kamu, tidak. Tetapi saudara saling menyerahkan diri. Bagaimana sudah kita bisa sampai kepada satisfying love? Tidak ada yang lain. Kita harus menjadikan Kristus sebagai sumber kasih itu sendiri. Amin. Sebagai sumber kepuasan. Sebab kalau saudara carinya kepada manusia, tidak mungkin puas, tidak mungkin. Karena tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lawrence Crabb berkata bahwa di dalam hidup manusia laki-laki dan perempuan dibedakan bukan hanya dalam hal perannya, tetapi dibedakan dalam hal needs, kebutuhannya. Kebutuhan seorang pria adalah significance, rasa bermakna, rasa berharga, dihargai, dihormati, itu laki-laki. Itu sebabnya sudah kenapa pria lebih fokus pembicaraannya dengan teman-teman itu pekerjaan, kondisi dunia gimana ya, politik, itu bicaranya pria. Karena itu memang harga dirinya di situ. Jarang sekali, ya mungkin adalah sekali-sekali, pria itu membicarakan anaknya, oh anakku sekarang ya minum susunya gini-gini mulai, jarang. Itu biasanya yang bicara begitu siapa? Wanita. Karena memang kebutuhan seorang wanita adalah security. Rasa aman, ya kalau dia punya rumah sendiri, enggak jadi kontraktor ngontrak terus maksudnya ya. Pindah-pindah, dia enggak secure. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya menikah, Pak Hani masih kerja, dia ingin memperluas usahanya, dia bilang, Nes ini surat surat rumahnya, aktenya ini kita taruh di bank ya, kita pinjam uang untuk modal. Saya langsung yang no. Ya. Tapi dia bilang, loh saya kalau mau maju gimana nggak ada modal. Nah akhirnya saya berkata kita doa aja. Saya juga bilang, enggak sana iya, ya gegeran kan. Nah Tuhanlah yang menjadi solusi. Amin. Kita punya Tuhan. Jalan keluarnya cari Tuhan. Jadi kita doa. Tuhan kalau ini benar-benar dari Tuhan, Tuhan melihat bahwa rencana suami saya yang katanya di atas kertas itu udah pasti berhasil dah. Ya setahun udah balik modal, ya sebentar aja tak kembaliin gitu sertifikatnya. Kalau memang itu betul nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan melihat ke depan dan Tuhan maha tahu, maha kuasa, Tuhan kalau memang Tuhan melihat ini enggak seperti yang di atas kertas, tutup jalan semuanya. Kami berdoa saudara kurang lebih sebulan, ya Tuhan mulai menunjukkan. Ya, syaratnya apa? Kita harus sehati, sepakat. Suami istri kalau doa itu nggak boleh kuat-kuatan. Ayo kuat-kuatan, kuat siapa? Aku doa, kamu doa. Loh emangnya Tuhan jurinya sepak bola, wasit? Bukan. Harus sepakat. Dan doa sepakat itu besar sekali kuasanya. Dan Tuhan menjawab saudara,
ya kurang lebih 1 bulan, Bapak tiba-tiba melihat, loh aduh untung gak jadi, gak bener ini. Ya, jadi sampai sekarang sudah gak pernah gadein rumah, maksudnya gak pernah taruh surat rumah di bank, gak pernah. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan yang menjadi poros kehidupan kita. Saya tahu bahwa kebutuhan seorang pria adalah dihargai. Saya sebagai istri belajar menundukkan diri. Suami tahu bahwa kebutuhan istri adalah dikasihi, ya dikasihi. Gimana caranya? Bukan cuma dikasih duit terus. Kasih waktu, bicara, apalagi katanya perempuan itu kalau kurang pelampiasan ngomong, waduh ya bisa larinya kemana-mana, gosip, enggak akhirnya. Ya kasihlah kesempatan. Kebutuhannya saudara diperhatikan, ya, security, feel love, dikasih itu kebutuhan seorang wanita. Tentu tidak bisa sempurna. Sempurna hanya di dalam Kristus. Amin. Sehingga walaupun sudah di sini duda atau janda, ya waduh Bu aku nggak punya suami gimana nih kebutuhanku, ya nggak apa-apa di dalam Kristus. Ya kita dipenuhi secara sempurna. Nah, apa yang bisa menghalangi satisfying love? Kasih yang memuaskan satu dengan yang lain, Tuhan sudah bikin rencana begitu indah. Hubungan suami istri itu hubungan yang eksklusif. Artinya apa? Saudara kalau lagi satu daging kan gak bisa rame-rame, eksklusif. Hubungan yang intim, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hubungan yang saling memuaskan ini bisa rusak. Bisa berbalik saudara, menjadi kebencian, kepahitan, kemarahan, keputusasaan. Jika di dalamnya hadir yang namanya ketidaksetiaan. Ada pengkhianatan. Awalnya sih berjanji setia. Until death do us apart. Sampai kematian memisahkan kita. Tetapi saudara kita sedang hidup di dunia yang saat ini benar-benar korup, benar-benar hancur. Ya. Firman Tuhan berkata hari sudah jauh malam. Begitu banyak dosa-dosa di sekeliling kita ini. Kalau begitu masuk kepada pergaulan yang buruk, apakah itu laki atau perempuan, udah merusak kebiasaan yang baik. Yang istri di rumah gak pernah dipuji-puji suami. Ya, dia pergi gym, waduh dipuji-puji sama pria yang lain. Udah bisa kecantol. Yang suami sudah di rumah gak pernah dihargai istri. Dituntut terus, dimarahi terus, dinyek terus. Waduh di kantor dia dipuji-puji terus sama bawahannya, sekretarisnya. Lagi pula sekretaris gak pernah pakai daster yang lecek-lecek ya. Gak pernah kasih suami muka yang mencemberut. Waduh harum terus. Iya Pak, Bapak mau minum teh, kopi, susu. Wah ya, nah ya udah gimana nih? Ya. Jadi sudah seringkali hadir ketidaksetiaan, pengkhianatan bisa menghancurkan satisfying love. Maleakhi 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa itu menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Kesatuan yang saling memuaskan itu Tuhan punya rancangan yang begitu ajaib, divine generation. Itu sebabnya kalau pemuda-pemudi belum menikah sudah berhubungan seks lalu kemudian hamil. Nah ini udah harus ditutup-tutupi rasa malu, stres. Nah inilah lahir saudara sulit sekali untuk bisa divine generation. Anaknya kepahitan ya karena dikandung juga dalam keadaan pahit, malu dan sebagainya. Nah firman Tuhan berkata Tuhan sebetulnya menghendaki keturunan yang ilahi. Itu sebabnya jagalah dirimu katanya, jaga. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Atau janganlah tidak setia terhadap suami dari masa muda. Dulu kawin biasa-biasa, belum sangat berhasil. Istrinya berjuang, ya suami berjuang sampai sukses, lupa. Istrinya kelihatan kok enggak semudah dulu ya. Lalu beralih kepada yang lain. Disitulah sudah ketidaksetiaan, pengkhianatan bisa menghancurkan satisfying love. Dan ujungnya bisa berakhir seperti firman Tuhan kalau sudah baca di ayat 16.
Kenapa? Setelah dikatakan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Di ayat 16 dikatakan sebab aku membenci perceraian. Ya, sebab sepertinya Tuhan tahu nih, kalau sudah ada ketidaksetiaan, ada pengkhianatan, ada kemarahan, ya, nah bisa berujung dengan perceraian. Itu sebabnya Tuhan kasih tahu. Jika ada pasangan yang tidak setia, jangan membalas dengan tidak setia. Oh enggak bu, dia nyeleweng, saya enggak nyeleweng, tapi saya mau cerai. Nah, saudara mungkin tidak membalas dengan ikut berselingkuh. Tapi saudara membalas dengan apa? Tidak menghargai kesetiaan Tuhan. Nah ini ayat ini berkata. Saudara diperlakukan tidak setia, aku tetap setia pegang perintah Tuhan, jangan bercerai. Itu sudah. Karena dikatakan aku benci perceraian. Itu sebabnya dikatakan jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Kalau sudah terlanjur berkhianat, nanti saudara perlu kasih yang pokok pikiran yang kedua. Bapak Ibu sudah satisfying love. Kasih yang memuaskan itu juga bisa tidak tercapai jika di dalamnya ada kesalahpahaman. Kalau ngomong gak nyambung, ya makanya anak-anak muda di tempat ini, jangan saudara cari calon istri suami itu hanya dari penampilan. Biasanya kalau laki-laki itu yang dicari, dia kelemahannya laki itu di mata. Wih seksi ya, ayu. Wah. Ya gak perlu nanti gampang. Itu dulu yang menarik matanya. Kalau kelemahan wanita bukan di mata, telinga. Ya, begitu dipuji-puji, dirayu-rayu, aduh kelepek-kelepek dah. Nah, ini. Tetapi saudara begitu memasuki pernikahan, berapa sering ternyata saudara hal-hal yang di dalam itu jauh lebih penting. Sering salah paham. Karena saudara pada waktu masa berkenalan tidak melakukan penjajakan yang benar. Tidak saling membuka diri, saling mengenal perbedaan-perbedaannya, karakternya, ya. Latar belakangnya, budayanya, pendidikannya, penting loh pendidikan. Karena berapa banyak saudara setelah menikah, istri merasa nggak bisa menghormati suami karena apa? Duh blow on banget sih gitu ya. Udah bosen saya kalau ngomong sama dia. Nah ini, gimana padahal Tuhan memberikan perintah hai istri tunduk kepada suami. Sehingga sering terjadi salah paham. Kesalahpahaman, saling mencurigai. Nah, kalau sudah saling mencurigai, biasanya saudara itu ada pengalaman masa lalu. Oh ya dulu pernah ketangkep basah. Tak lihat suamiku kok ada di kamarnya Mbak Siti. Nah ini, ya itu udah nggak enak sudah begitu malam nggak pulang, ya telepon nggak diangkat-angkat, udah rasa nggak enak. Ya, curiga itu biasanya saudara ada pengalaman masa lalu. Tapi kalau nggak ada pengalaman masa lalu, ada trust. Itu sebabnya penting sekali hidup suami istri ini ada trust, rasa percaya. Saya menikah dengan suami saya 20 tahun, saya nggak pernah periksa handphone bibi, komputer suami saya, dompet suami saya, isinya duitnya berapa, kredit cardnya belanja apa, nggak pernah. Kenapa sudah? Because I trust in him. Saya nggak pernah bilang, kamu telepon siapa? Bibi siapa? SMS siapa? Nggak pernah. Ya. Very private, go ahead, nggak apa-apa. Dia juga nggak pernah nganggur-nganggur saya mandi. Lihat, nggak pernah. Kenapa sampai saudara seringkali pasangan hidup diam-diam melakukan itu? Atau orang tua kepada anak ya. Karena orang tua pernah menjumpai anaknya tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya kalau saudara benar-benar saling percaya, maka sebetulnya saudara kesalahpahaman itu menjadi sangat gampang sekali untuk dihindari. Ada keterbukaan, gak perlu ada yang ditutup-tutupi. Karena begitu kurang atau tidak ada komunikasi yang sehat, ya disitulah saudara gampang sekali satisfying love itu juga menjadi berkurang. Masing-masing tenggelam dalam kesibukannya sendiri. Dulu waktu pacaran ngomongnya bisik-bisik pelan-pelan. Darling, honey, yang
Mau makan apa? Waduh ya, romantis pelan-pelan. Kenapa sudah udah menikah kok jerit-jerit padahal ngomongnya sama deketnya. Apa budak sudah setelah kawin? Tidak. Dulu saudara waktu berpacaran rasa dekat. Sudah kalau rasa dekat kan gak usah teriak-teriak kan. Ngomong bisik-bisik cukup. Hanya antara berdua. Yang lain in the cost semua, kontrak semua. Aduh, just between you and me. Wah, tapi begitu udah menikah, wah mana. Loh, di depan kita bisa teriak-teriak. Berarti sudah kalau suka teriak-teriak bicara sama pasangan hidup atau orang tua sama anak. Orang tua suka teriak-teriak kan sama anak. Itu berarti saudara jauh, udah itu aja. Kalau saudara hubungannya dekat, kita gak usah teriak-teriak. Sama kayak Tuhan. Kenapa ada orang kalau doa sampai teriak-teriak kalau perlu pakai loudspeaker? Karena rasa jauh. Tapi kalau Tuhan itu dekat, waduh, ya kita gak usah teriak-teriak. Doa itu bisa senyum-senyum, doa itu bisa dari hati. Betul sudah? Ya, satisfying love. Sudah Tuhan berikan kepada kita, iblis ingin hancurkan itu. Begitu menikah, prioritas suami bukan lagi istri, sebab istri udah dapet. Dulu rela korbankan pekerjaan demi, waduh ya, cari restoran yang romantis. Dia rela berkorban, buang duit gak apa-apa. Udah gak beli jam dulu gak apa-apa, gak beli handphone dulu. Aduh traktir ini. Udah begitu menikah, kuliner terus yang panas kaki 5. Dulu kok hotel bintang 5 ini. Kok jeglek kayak begini ini, gimana ini? Yang penting makan, gak perlu itu situasi-situasi gak perlu. Yang penting rasanya. Ya. Makan juga cepet-cepet sambil keringetan. Terus aduh gak ada romantis, gak ada bicara. Nah ini. Ya, yang dipikirin cuma kesibukan, karir, uang. Waduh pergi kemana-mana demi membesarkan ini. Saya lihat saudara sedang mengalihkan kepada prioritas yang lain, sudah sedang mengikis satisfying love. Sementara istri gak terlalu ngefek karena apa? Dia udah punya anak, dia juga sibuk sendiri. Sibuk anak, ini susunya, jus buahnya, ini sekolahnya, antar ini. Waduh, masing-masing punya kesibukan sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini ketika kita diperingatkan family first. Amin. Sesibuk apapun. Saudara ingat bahwa itulah yang akan membuat kita bisa bahagia. Saudara punya uang, punya karir sehebat apapun. Tapi saudara pulang rumah, saudara sampai gak kenal. Loh itu siapa mah? Lah astaga. Ya, anaknya kan cepet tinggi sampai gak kenal. Karena apa? Papanya sudah sekali pulang malam, anaknya udah tidur. Ya, anaknya sekolah pagi, papanya belum bangun. Terus begitu saudara. Ya gimana, dia sampai anaknya pun gak kenal sama bapaknya. Ditambah kalau istrinya bekerja cara begitu juga, udah anaknya jadi anak suster, anak pembantu. Ya, sampai pernah diadakan survei, saudara mama sama suster. Ditanya ya, menurut kamu anak kamu cita-citanya apa? Dokter, tanya susternya. Cita-cita anak yang diasuh kamu apa? Itu mau jadi mau jadi artis, tukang foto gitu, mau les itu. Tanya anaknya, kamu kalau besar jadi apa? Jadi tukang foto. Loh, yang benar susternya. Itu sampai berkali-kali. Teman yang paling dekat anakmu siapa? Roni katanya. Susternya tanya. Teman yang paling dekat anak yang diasuh kamu siapa? Denny. Anaknya tanya. Temanmu siapa yang paling dekat? Denny. Nah salah lagi. Lihat saudara. Gak ada satisfying love. Karena apa? Masing-masing sibuk. Orang tua berpikir dia kerja, dia bisa kasih uang, itu dia bisa memuaskan anaknya. No at all. Saudara anak kalau bisa ya duit juga perlu sih ya. Masa makan bilang, nah papa cinta kamu ya. Iya pak tapi lapar. Oh I love you. Ya tapi susunya mana, makannya mana. Oh I love you, that is enough, not enough. Ya. Bukan itu tentu maksudnya. Tetapi sudah sekalian ada waktu, ada komunikasi. Masing-masing tidak sibuk dengan pekerjaannya, dengan anak. Yang ibu-ibu dengan sosialitanya.
Ya, dia lebih terkenal di lingkungan teman-temannya daripada kenal dengan guru-gurunya dan orang tua teman anak-anaknya dan anak-anaknya. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, satisfying love bisa hancur. Berapa banyak saudara anak tidak diberi waktu oleh orang tua. Saudara jangan menyesal kalau satu kali sudah anak selalu bilang, "Ma, aku ini." Benar, mama lagi sibuk. "Pa, aku, Bapak repot." Satu kali saudara udah semakin tua, waktu saudara semakin banyak, anak sudah semakin besar, lagi repot, saudara bilang, "Denny," atau siapalah sebut ya, "Anton, Shirley, Mami anterin ke sana ya." Nggak ada waktu, sorry, Denny juga punya kesibukan. Saudara disitulah kaget, cek loh. Itu kan kata-kata saudara yang diulang kembali karena saudara tidak menginvestkan waktu. Apakah itu untuk pasangan hidup, apakah itu untuk anak kita. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan saling menjauhkan diri. Supaya apa? Satisfying love. Kasih yang saling memuaskan itu boleh terpelihara, terbina. Sekarang kita lihat saudara, satisfying love kalau tadi antara suami istri. Sekarang kasih yang memuaskan antara orang tua dan anak. Bagaimana orang tua bisa puas dengan anak-anaknya? Anak-anak juga bisa bahagia, memuji papa mamanya, tidak ngerasani ya. Saudara, mereka masing-masing harus menjalankan kewajiban dengan benar. Orang tua mengasihi dan mendidik dengan penuh disiplin. Dua ini tidak boleh salah satu dipilih. Oh, saya mengasihi tapi nggak mendidik. Oh, saya mendidik dengan keras tapi nggak mengasihi, nggak bisa. Dua ini seperti sepasang sayap yang dibutuhkan anak-anak kita untuk terbang. Saudara, tinggi menuju kepada pengharapan janji yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, tidak kebetulan hari ini tanggal 19 Juni adalah hari ayah. Selamat hari ayah. Ya, karena biasanya hari ibu diperingati, hari ayah nggak dianggap. Ya, hari ayah penting juga. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau dalam terjemahan asli, saudara, konteksnya adalah orang tua ya. Jadi bukan cuma bapak-bapak aja, orang tua. Yang pertama sudah dikatakan jangan bangkitkan amarah. Jangan menyakiti anak. Saudara, seringkali kalau kita berbicara kepada orang luar, kita lebih menotok kata-kata kita. Betul nggak? Duh, jangan sampai tersinggung. Apalagi kalau itu pelanggan menghasilkan uang. Waduh, klien kita. Hati-hati jika Bapak berkenan, Ibu. Aduh, ngomongnya so sweet. Tapi kenapa sama suami sendiri, sama istri, sama anak kita bentak-bentak? Ya, sama anak terhadap orang tua suka bentak-bentak. Waduh. Bapak Ibu Saudara, jangan bangkitkan amarah, jangan menyakiti anak. Bagaimana cara orang tua membangkitkan amarah kepada anak? Memaksa anak melakukan sesuatu demi gengsi orang tua. Pokoknya mama gak mau tahu, kamu harus ambil ini. Kamu harus les balet. Gak seneng nari, harus. Kalau udah ngomong harus, sambil lihat. Kamu harus, ya kadang-kadang memang kita harus arahkan sih. Saya juga punya mama yang dulu, kamu harus les jahit. Aduh ma, aku enggak seneng, harus. Tapi begitu dia kasih alasan, mama mau kamu les belajar menjahit bukan supaya kamu jadi penjahit. Tetapi itu sebagai satu cadangan kalau besok-besok kamu nggak bisa sekolah tinggi, suamimu menikah juga nggak pinter cari duit, kamu kan punya kepandaian. Jadi besok-besok kalau sudah bisa jahit, kepandaian itu tidak dipakai, nggak apa-apa. Nah, di situ sudah make sense.
Jadi saya les, walaupun gak seneng, sampai selesai. Tapi berapa banyak orang tua make sense or doesn't make sense, pokoknya it's a must, nurut aja. Waduh, ya. Saudara pernah dengar cerita ya, hari-hari ini sudah sedang banyak dikisahkan. Anak-anak yang benar-benar hidupnya itu diatur semua sama orang tuanya. Pakai baju apa, sekolah apa, les apa, ya. Lalu kemudian juga nanti saudara harus ambil jurusan apa, kerja apa, kawin sama siapa, rumahnya gimana, cucunya harus begini, anaknya harus laki. Habis ini, waduh diatur semuanya. Saudara, itu hidup yang sangat melelahkan. Seorang wanita bernama Liu Yu. Pada usia 35 tahun dia sudah mencapai karir yang bagus, pintar sekali. Dia menjadi wakil dari kepala jurusan di satu universitas yang bergengsi. Suaminya juga seorang pegawai negeri yang punya kedudukan sangat tinggi, kawin. Suaminya pintar, istrinya pintar, berharap anaknya sangat pintar. Tetapi saudara, pada waktu kemudian Liu Yu melahirkan seorang anak perempuan. Dia panggil namanya Sisi. Dia berharap anaknya perempuannya ini benar-benar sangat pintar. Dia berkata kepada suaminya, aku akan buat anak ini lebih menonjol daripada anak-anak lain. Sudah dalam pikirannya dia sudah punya segudang cita-cita untuk anaknya. Tetapi sayang sekali, anaknya ini lambat dalam segala hal. Yang lain udah bisa lari anaknya, anak-anak, dia masih belajar jalan jatuh-jatuh. Anak orang lain sudah bisa ngomong, dia masih berjuang, masih belajar mama, papa, waduh semuanya lambat. Belajar buat anak ini adalah satu penderitaan yang luar biasa. Saudara, ibunya berpikir bahwa anaknya ini kurang vitamin. Jadi kasih vitamin otak supaya pinter. Akibatnya kelas 4 SD sudah menstruasi. Gede sebelum waktunya. Dia bawa ke dokter bilang, aduh hentikan, kamu kasih vitamin apa aja ini. Ya, sudah sampai akhirnya ibunya benar-benar berjuang kasih les. Sekolah, les sampai malam. Nggak ada waktu bermain, nggak ada game, nggak ada nonton TV, nggak ada. Semuanya belajar. Dan betul saudara, usaha keras mamanya tidak sia-sia. Kelas 5 SD Sisi berhasil jadi juara. Tapi mukanya nggak ada ceria, nggak ada sukacita. Anak ini benar-benar sudah anak yang sangat tertekan. Dia menulis di dalam buku hariannya, aku memang dilahirkan sebagai anak yang tidak pandai. Responku memang lambat. Aku selalu jadi yang terakhir dalam setiap kegiatan. Tetapi mama nggak rela mengakui kelemahanku ini. Dia selalu merasa dia dan papa adalah orang yang sangat pandai dan berpotensi. Sehingga anaknya mana mungkin nggak pandai. Jadi punya orang tua yang hebat ternyata nggak selalu bahagia. Aku nggak bahagia. Mereka juga hidup menderita punya anak seperti aku. Itu saudara surat kata-katanya dalam buku harian. Saudara, akhirnya Sisi bisa lulus SMP, lulus SMA. Walaupun saudara dia pernah memohon kalau bisa dia ingin bekerja di bagian sosial mengurusi panti jompo. Tadinya papanya udah mau kasih karena melihat benar-benar Sisi ini punya passion, merawat, melayani orang-orang bawah. Tapi mamanya berkata, ide gila itu, nggak bisa. Kamu harus menjadi orang yang ternama, kamu harus kuliah. Waduh, ya. Saudara, ketika pengumuman hasil diterima atau tidak datang. Dan pada waktu Sisi membaca bahwa dia diterima, dia bukannya tertawa bahagia, dia menangis. Aduh, karena harus kuliah, harus belajar lagi. Bapak Ibu saudara, buat dia itu penderitaan yang sangat luar biasa. Dengan susah payah akhirnya dia bisa lulus. Pada waktu dia lulus berkata, semua orang senang. Saudara, karena benar-benar dia berkata inilah akhir dari satu penderitaan setelah 16 tahun. Aku terus belajar. Dan aku merasa sangat capek sekali. Sampai aku sering berpikir aku tidak mau hidup lagi. Tetapi mamanya tidak berhenti sampai di situ.
Saudara, mamanya memasukkan ke satu pekerjaan, yaitu di kantor pengacara. Dapat bosnya keras, disiplin. Waduh, ini Sisi sangat menderita. Sudah dia sering dimarahi, pulang dia menangis. Mamanya bilang, kenapa kamu begini? Kamu harus lebih belajar lagi, berusaha lebih keras lagi. Mamanya juga menuntut dia juga untuk bisa berhasil. Saudara, begitu lelahnya Sisi. Saudara, setelah 1 tahun dia bekerja, dia membunuh dirinya sendiri. Terjun dari lantai 21. Saudara-saudara sekalian, dia meninggalkan sepucuk surat berkata begini, Papa, Mama, aku selalu berharap bisa menjadi anak seperti yang kalian impikan. Tapi aku bukanlah anak seperti itu, aku capek. Aku selalu hidup di lingkungan yang bukan milikku. Kelebihan orang lain selalu menonjolkan kebodohanku. Aku sangat capek dan ingin beristirahat. Mungkin di surga nanti aku bisa bertemu dengan teman-temanku yang tidak pintar tapi bahagia. Kata-kata ini membuat Liu, mamanya, sangat terpukul. Tetapi kesadarannya sudah terlambat. Itu sebabnya dia men-sharingkan kisah ini untuk mengingatkan para orang tua. Sisi menulis, saudara, mengutip satu pepatah. Tuhan saja menyiapkan pohon yang pendek bagi burung yang tidak pandai terbang. Kalimat ini, saudara, dikutip oleh mamanya di buku harian Sisi. Berapa banyak orang tua yang merenggut dan merampas sukacita dan bahagia anak karena terlalu memaksakan kehendak. Satisfying love di dalam diri anak pun bisa hancur. Ketika anak dibanding-bandingkan dengan saudara kandung. Kamu kok gak kayak Titi, gak kayak Dede, gak kayak Cici dan sebagainya. Ya, saudara, setiap anak itu unik. Saudara, anak yang pandai matematika selalu dapat 9, 10, dapat A. Belum tentu nanti akan lebih berhasil daripada anak saudara yang aduh udah setengah mati dapat 6, dapat 7, dapat C. Ya, belum tentu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita boleh menyebarkan, memberikan satisfying love kepada anak-anak kita. Anak-anak juga bisa menjadi sangat terpukul jika menjumpai orang tuanya suka menghina, suka meremehkan, membohongi anak, bersikap munafik. Kasihi mereka apa adanya, unconditional love. Tetapi saudara, untuk mengimbangi kasih anak juga harus dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan ajaran dunia, bukan ajaran suhu. Oh ini gak cocok ini, gak boleh panggil mama, gak boleh panggil papa. Itu panggil AI-nya malah mama, manggil mamanya malah AI. Waduh, udah dipecah belah. Bapak Ibu Saudara, didiklah mereka sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin. Satisfying love. Jika masing-masing pihak melakukan kewajibannya sesuai dengan firman. Anak taat dan menghormati orang tua. Saudara, itu juga akan memperlengkapi kasih yang memuaskan dalam keluarga. Taati orang tua di dalam Tuhan. Batasan ketaatan adalah sesuai firman Tuhan. Saudara, kalau punya orang tua yang belum mengenal Tuhan, orang tua akan bilang kamu gak boleh dibaptis, kamu gak boleh Kristen. Nah, itu batasannya orang tua di dalam Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Walaupun orang tua bilang enggak, tapi aku mau cinta Tuhan. Nah, itu sebabnya. Taati orang tua di dalam Tuhan. Hormati orang tua supaya panjang umur dan bahagia. Amin. Bukan anak-anak yang suka menghina, ya. Mungkin saudara orang tuanya mulai dari nol, tidak sekolah di luar negeri, anaknya udah punya orang tua yang berhasil disekolahkan, sekolah yang baik, pinter, waduh lalu meremehkan. Jangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa satisfying love itu betul-betul Tuhan ingin suami, istri, orang tua, anak benar-benar bisa merasakannya. Sehingga tidak perlu cari tempat yang lain. Enggak perlu lari kepada narkoba. Enggak perlu lari kepada pergaulan seks bebas.
Karena di dalam keluarga mereka sudah menerima semuanya. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Tuhan merindukan di dalam hidup ini bukan hanya satisfying love, tetapi juga sacrificial love. Kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. Karena Allah adalah teladan kasih yang penuh pengorbanan. Kasihnya tidak bersyarat. Tidak ada cara lain untuk membawa manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa diselamatkan kecuali sacrifice, pengorbanan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih sejati membutuhkan pengorbanan. Bagaimana supaya satisfying love, kasih yang memuaskan boleh tercipta. Harus diimbangi dengan sacrifice. Ada pengorbanan, kasih sejati sesuai 1 Korintus 13 ayat 4 dan 6. Adalah kasih yang sabar, bukan kasih yang buru-buru. Ya, kalau di sini ada pemuda-pemudi lagi pacaran, saudara harus bisa membedakan mana kasih sejati, mana bukan. Kalau yang laki berkata, if you love me, kalau kamu cinta padaku, ayo kita tidur. Nah, itu bukan kasih sejati, itu hawa nafsu. Firman Tuhan berkata kasih itu sabar, tunggu waktunya. Kasih itu murah hati, ya, tidak medit saudara, tidak pelit. Sama orang luar royal, sama pasangan hidup sendiri, waduh medit luar biasa. Saya pernah melayani seorang istri yang sangat menderita. Suaminya berhasil, sudah cukup berhasil dalam karirnya. Tetapi saudara istrinya ini udah modelnya kuno. Ya. Karena apa? Setiap kali mau beli ini suaminya bilang, jangan, masih ada, buat apa? Jangan. Jadi dia bilang, Bu Agnes, saya tidak 1 tahun punya baju baru, tidak. Kalau Natal aja bilang, Natal itu bukan soal baju baru, tuh denger tuh pendeta khotbah. Mateng ya, 1 aja tuh susahnya. 1 kali saya pergi ke supermarket, ini musim hujan, payung udah rusak. Saya cari payung yang agak bagus bisa dilipat. Saya udah sampai di tempat bayar. Pak, payungnya. Buat apa payung? Loh, ya buat payung. Gak usah, simpen. Nanti aku ambilin aja, di kantorku banyak payung. Mateng. Dengan rasa malu Bu Agnes coba. Sampai kasir itu lu lihat. Aduh bapak ini cek nemen. Ya, saya simpen payung itu. Waduh menderita sekali. Ya, gimana Bu Agnes? Kerja gak boleh. Harus ngurus anak terus. Buat apa kamu harus dandan-dandan wong di rumah tok katanya. Waduh menderita. Kasih itu murah hati. Amin. Kalau bapak-bapak cari uang semuanya hanya untuk disimpan, nggak usah cari duit dah. Ya. Bapak Ibu Saudara, keluarga itu saling melengkapi. Kasih itu murah hati. Saudara harus berani untuk boleh membagikan kepada keluarga kasih yang memuaskan. Kadang-kadang harus berani keluar uang. Pergi ke restoran bukan karena gara-gara makan. Saya bersyukur sudah punya papa yang murah hati. Kalau ikut mama, waduh mateng. Ya, masuk ke restoran, ayo restoran. Aku mau pesen itu, jus alpukat, jangan, mahal. Nanti aja di rumah mama bikin. Ya wis, jus jeruk, kocok. Jus jeruk di sini ndak enak, jeruknya sedikit. Terus minum apa mah? Teh, mateng. Untung ada papa saya. Udah hari ini jangan dengerin mama. Apa aja pilih. Wah, pilihin. Jangan, sayur. Tuh mateng. Makanya saya suka sayur. Dari kecil dicekoki terus sayur, saudara. Ya, Bapak Ibu, kasih itu murah hati. Amin. Ada saat saudara berlibur itu loh. Ya, sama keluarga, saudara bawa ke tempat anak nggak pernah pergi. Sehingga itu menyimpan saudara di tabungan memori mereka. Satu kesan yang tidak pernah diambil oleh siapapun. Aku pernah pergi ke sana sama papa mamaku.
Aku boleh pilih makan apa aja, main apa aja. Amin. Jangan makanannya cuma di depannya, jangan. Tunjuk ini jangan, itu jangan. Sedikit jari dah. Ya. Mainnya ke mall cuma turun naik lift, turun naik lift. Aduh mateng ini. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Banyak yang ketawa mungkin pengalaman. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri, berani sacrifice. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada yang salah, ampuni. Bu, tapi salahnya keterlaluan, tetap ampuni. Seperti Yesus mengampuni kita, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Amin. Ya. Lepaskan pengampunan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan menjelek-jelekan pasangan hidup kita atau menjelekkan anak-anak kita. Mempermalukan di depan banyak orang. Anak itu sensitif loh. Lihat tuh Bu Agnes, anak saya lemu, gendut, males dia. Duh, anak is mukanya langsung elek. Janganlah saudara. Walaupun dia anak memang terang-terangan gendut, ya jangan terlalu terus terang lah. Ya. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menanggung, sabar menanggung segala sesuatu. Bagaimana aplikasi sacrificial love dalam hubungan suami istri? Saudara lihat firman Tuhan itu begitu lengkap. Perintah kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wow, menurut saya inilah sacrifice. Tahu begini Tuhan dulu tak pikir-pikir waktu Tuhan suruh saya kawin. Menikah itu sacrifice. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya Bu, kalau suami saya kayak Tuhan, baik, lemah lembut, bijaksana, saya tunduk. Suamiku kayak hantu, nah itu. Tapi suruh tunduk seperti kepada Tuhan, that is sacrifice. Betul saudara? Sacrificial love. Juga secara kuantitas. Ketika firman Tuhan berkata sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Aduh, in everything. Bapak Ibu Saudara, that is sacrifice. Tunduk dalam segala sesuatu. Karena apa Saudara? Menghargai posisi yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan posisi. Suami menjadi kepala istri. Sehingga menundukkan diri kepada suami. Bukan karena suaminya baik, bukan suaminya karena kaya, pandai. Bukan. Ya syukur-syukur kalau baik, pandai, kaya, waduh. Ya, udah tidak lebih sulit. Tetapi saudara kalau keadaan itu tidak ada di dalam diri suami kita. That is sacrifice. Itu sebabnya kita gak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin. Kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Tuhan, saya lakukan ini seperti untuk Engkau. Engkau sudah berkorban untuk aku. Tuhan, penuhkan aku dengan kasih-Mu. Aku tidak mampu. Saya melayani seorang istri, saudara. Suaminya bukan Kristen, pemabuk, penjudi, tukang main perempuan, sudah mau cerai. Saya gak bisa Bu, gak bisa baca Alkitab, gak bisa doa, gak bisa. Sebel. Saya bilang dulu kawin siapa yang maksa? Gak ada Bu, ya udah. Ini bagianmu, kamu bayar harga. Saya doakan dia, saya minta kasih Kristus memenuhi hidupnya. Memenuhi hatinya, kamu selalu doa gitu. Tuhan penuhi saya dengan kasih Kristus. Luar biasa. Gak lama itu sudah asal mau. Malamnya dia WhatsApp saya. Puji Tuhan. Itu seperti beban itu bertonton itu lepas. Saya rasanya gak inget lagi dulu suami ngata-ngatai saya apa sikapnya. Aduh, saya bisa kasihan, saya bisa mengasihi dia. Dia marah, saya bisa diam. Biasanya dia marah satu kalimat, saya bisa diamkan dia. Ini sudah. Karena kita gak mampu melakukan dengan kekuatan sendiri. Seperti untuk Tuhan. Bagaimana aplikasi sacrificial love suami terhadap istri? Hai suami, kasihi istrimu.
Seperti Kristus mengasihi jemaat. Selalu standarnya itu standar premium, standar yang maksimal, standar yang prima, yang terbaik. Ini hebatnya Tuhan atur suami istri. Amin, saudara. Tuhan mau saudara istri menundukkan diri seperti engkau tunduk, seperti Kristus tunduk kepada Tuhan. Seperti kita tunduk kepada Kristus. Demikian juga Tuhan kasih itu kepada suami. Hai suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya Tuhan. Seperti Kristus rela menyerahkan diri bagi istri. Bahkan sudah ditambah lagi perintah suami mengasihi istri dengan standar diri sendiri. Mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa meminta bagian kita kepada suami kita sacrifice. Jika suami kita dewasa rohani, betul tidak? Jika nggak dewasa rohani, nggak mungkin. Suami juga bisa meminta supaya istrinya menundukkan diri seperti kepada Tuhan jika dia dewasa rohani. Jika tidak, wah, aku dasarnya nggak bisa ngalah. Mau apa kamu? Gimana saudara? Ya, makanya jangan cuma cari ayu tok. Dalamnya ini sudah sangat menentukan. Bapak Ibu Saudara, hanya Kristus memampukan kita untuk membagikan sacrificial love. Mengasihi istri bahkan dengan standar dirinya sendiri. Sekarang saudara aplikasi orang tua dan anak. Ada sacrifice, ada pengorbanan. Pengorbanan orang tua terhadap anak. Jangan pamrih. Kalau saudara melakukan apa saja kepada anak, kasih sekolah, kasih pendidikan yang bagus, kasih fasilitas, kasih anak tanah, rumah, kasih menikah dengan baik. Dengan satu iming-iming, nanti besok aku bisa ikut anak. Jangan saudara. Saudara akan kecewa. Jangan berharap anak akan terus ingat dan perhatikan orang tua. Itu sebabnya saudara fokus utamanya Pak Kristus. Anak bisa lupa sama saudara. Anak bisa enggak perhatikan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Membangun hubungan suami istri itu sebetulnya lebih prioritas daripada ibu-ibu ngurusin anak terus. Saya sering lihat sindrom itu. Waktu anaknya sudah kawin, ya, saudara, dia masih bisa lampiasnya ke siapa? Cucu. Cucu terus. Begitu cucunya besar, udah. Dia gak punya sapa-sapa lagi. Dengan suaminya udah terlanjur jauh hubungannya. Orang seperti ini gampang depresi. Gampang pikun karena kehilangan sesuatu saudara yang bisa dekat dengan dia. Itu sebabnya kalau saya boleh sarankan, family first. Prioritas dalam keluarga, bangunlah hubungan suami istri, ambil waktu. Komunikasi, bisa bicara seperti teman baik, sahabat. Bina sudah, kasih itu suami istri. Kenapa? Anak besar pergi. Kalau suami istri tua mau pergi kemana? Betul tidak? Jika sudah tidak membangun hubungan suami istri, ini yang sering terjadi, anaknya selesai menikah, suaminya saudara hidup sendiri, istrinya tinggal sama anak. Loh mama kok nggak tinggal lagi sama papa? Nggak cocok, ya itu. Mereka sudah seperti orang asing. Tetapi kalau saudara terbiasa membangun bonding suami istri, lebih daripada saudara dengan anak. Anak besok-besok membangun rumah tangga sendiri, saudara tetap punya hubungan yang kuat. Amin. Jangan hanya menyembuhkan diri penuh kepada anak dan keperluannya. Ini juga bisa menghancurkan daya juang anak. Anak bisa menjadi seorang yang tidak mandiri. Anak selalu dipenuhi kebutuhannya, ya, nggak pernah gagal. Sudah pernah mendengar cerita anak umur 23 tahun bunuh diri, gantung diri. Itu orang Cirebon saudara. Dia pintar, selalu berhasil, selalu dapatkan apa yang dia inginkan. Begitu kuliah di Jakarta, dia selalu dulu dapat jadi juara.
Begitu kuliah di Jakarta, skripsinya ditolak sama dosennya. Dia tidak terbiasa menerima kegagalan. Dia gantung diri di kamarnya. Bapak Ibu Saudara, family first. Hubungan sangat penting. Dan terakhir, bagaimana supaya saudara bisa membangun satu hubungan sampai tua. Melayani Tuhan dan sesama. Amin. Kerja saudara bisa pensiun, mau sampai umur berapa. Tapi melayani Tuhan tidak mengenal kata pensiun. Melayani sesama tidak pernah akan kesepian. Orang yang melayani Tuhan dan melayani sesama selalu hidupnya benar-benar dibagi, di-sharingkan, dan itulah kebahagiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.